Kita akan merampungkan pembahasan tentang masa kritis bintang untuk menghasilkan bintang katai putih. Kita hanya menampilkan slide di sini karena banyak sekali parameter yang harus ditampilkan. Jadi tidak akan bagus kalau ditampilkan di papan tulis. Jadi yang akan kita cari nanti adalah batas yang sering juga disebut sebagai limit Chandrasekhar, yaitu masa maksimum bintang agar bintang tersebut menjadi bintang katai putih. Kita sudah turunkan bahwa energi assembly bintang itu memenuhi persamaan ini. Jadi kita sudah melakukan integral menggunakan Wolfram alpha sehingga diperoleh energi assembly bintang memenuhi persamaan seperti ini. 8 PV dibagi pangkat 3 4 C pangkat 5 kali 1/8 ini adalah bentuk hasil dari integral ini setelah kita masukkan batas bawah 0 dan batas atas adalah XF. Jadi dapat seperti ini. Kalau kita hanya melihat ini saja, kelihatannya masih susah untuk diselesaikan karena rumusnya karena di dalamnya mengandung persamaan yang tidak linear seperti sinus hiperbolikus inverse XF, akar ini jadi masih sulit bagi kita untuk menyelesaikan secara mudah. Oleh karena itu kita akan melakukan aproksimasi bagaimana membuat bentuk yang sebelah kanan ini menjadi lebih sederhana. Kita ingat bahwa kondisi yang kita bahas adalah kondisi relativistik, yaitu energi maupun momentum elektron itu sangat besar. Oleh karena itu kita anggap bahwa XF ini yaitu P momentum Fermi dibagi MC itu sangat jauh lebih besar dari 1. Nah, kalau ini lebih besar dari 1, XF jauh lebih besar dari 1, maka ini D2XF, ini harusnya XF. Ini harus XF di sini. XF kuadrat tambah 1, jadi 2 XF kuadrat tambah 1 ini adalah XF kuadrat tambah 1 min sin min 1 XF. Kita buang 1 ini, tinggal menjadi akar XF saja. Jadi XF kali 2 XF kuadrat tambah 1 ini tetap, karena nanti kita perlukan angka 1 ini, tidak kita buang dibandingkan ini, tapi dalam tanda akar kita buang, sehingga menjadi XF saja, lalu minus sinus min 1 XF. Nah, kita mau lihat sinus hiperbolikus min 1 itu berapa nilainya, apakah bisa dibuang atau harus dipertahankan. Nah, kita ingat definisi sinus hiperbolikus adalah X adalah EX minus E min X per 2. Nah, untuk X yang besar ini yang menjadi tidak ada, jadi sinus X kira-kira EX per 2. Ini dibuang kalau X-nya besar. Kalau ini X besar dan sinusnya besar ya. Atau bisa ditulis bahwa X sama dengan ln 2 sinus hiperbolikus F. Dengan demikian, sinus hiperbolikus XF pangkat min 1 itu berarti 2 kali XF. Ini adalah inverse dari sinus hiperbolikus. Kalau dapat begini, maka inverse dari sinus hiperbolikus adalah 2 kali XF. 2 ln 2 XF ya. Jadi kita dapatkan aproksimasi untuk ini adalah 1/8 XF kali 2 XF tambah 1 kali akar XF kuadrat, atau ini adalah XF saja. Nah, ln 2 ini itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan X seperti ini. Jadi ln sendiri, ln itu karena angka itu dilonkan, maka dia akan lebih kecil daripada angka sebenarnya, sehingga bagian kita buang, dan akhirnya aproksimasi kita hanya menghasilkan ini. Sehingga bentuk energi fermion, assembly fermion kita tinggal menjadi sederhana E sama dengan 2 PV per 3, dan bagian tadi menjadi ini ya, pangkat 4, pangkat per 4 per 4 kita gabung, tadi kan di sini ada 8 ya, jadi bagi 4 jadi 2 PV per H pangkat 3, 4 C 5 kali SF pangkat 4 tambah XF kuadrat. Kemudian untuk mencari XF ini kita butuh energi momentum Fermi. Nah, kita anggap bahwa persamaan kinetik klasik itu masih berlaku walaupun dengan agak ada beberapa kesalahan kemungkinan karena energi sudah sangat besar, tapi kita tetap pakai di sini bahwa momentum Fermi sama dengan 2, ini energi Fermi sama dengan momentum Fermi kuadrat bagi 2M. Jadi energi Fermi soal energi kinetik sama dengan momentum kuadrat bagi 2M, sehingga diperoleh momentum sama dengan ini. Akhirnya XS sama dengan PE begini sama dengan 1 per MC kali akar 2 MEF. Tetapi kita sudah yang didefinisikan energi Fermi itu adalah pada suhu 0 Kelvin, suhu sangat rendah adalah ini H kuadrat per 2M 3N, N adalah jumlah partikel, 8P volume total assembly dibagi dengan pangkat 2 per 3. Sehingga XF itu menjadi seperti ini, H per MC kali ini pangkat akar setengah ya, karena di situ adalah akar energi Fermi.
akhirnya sama dengan seperti ini ya. Nah, tekanan gas Fermi itu mempunyai persamaan diferensial paturan parsial energi terhadap volume. Tapi tekanan negatif ya. Itu adalah tekanan dihasilkan oleh gas Fermi. Nah, kita masukkan energi ini, maka kita dapat tekanan gas Fermi itu dari ini. Jadi di sini turun terhadap volume. Volume itu ada dua, ada di V di sini ada XF. Jadi ada dua buah suku yang mengandung volume, sehingga ketika ini kita diferensialkan, ini menjadi konstanta yang kita diferensialkan adalah volume kali XF pangkat 4 tambah XF pangkat 2. Jadi sehingga kita dapat seperti ini diferensial secara parsial per bagian diferensial terhadap volume tadi kena, ini sisa, lalu volume tetap ini didiferensialkan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian mengingat definisi XF seperti ini, maka kalau ini kita cari sendiri akan dapat dXF bagi dV sama dengan sekian, terus akhirnya ini kelebihan minus ya, sama dengan minus 1/3 XF. Jadi dXF bagi dV adalah minus 1/3 XF. Masukkan ke sana, akhirnya kita dapat tekanan yang dihasilkan oleh gas Fermi seperti ini. Lalu kita sederhanakan, akhirnya dapat tekanan hasil oleh gas Fermi adalah 2πm4C5 dibagi 3/3 XF pangkat 4 min XF pangkat 2. Nah, supaya lebih eksplisit, karena XF itu tidak kelihatan besaran apa, maka kita ganti kembali SF itu dengan parameter bintang, yaitu massa dan volume. Definisi tadi XF sekian, lalu kita ini kali 2MP kali 2MP bagi atas bawah, ini 1 sama. Kemudian volume kita ganti menjadi 4πr pangkat 3, 4πr 3 bagi 3 adalah volume bola. Nah, kita tahu ini adalah N adalah jumlah elektron, 2MP adalah massa 2 buah proton. Jadi N kali 2MP itu adalah massa total bintang, karena jumlah proton tambah jumlah neutron sebenarnya 2 kali jumlah elektron. Jadi di dalam atom helium ada 4 nukleon, 2 proton 2 neutron, tapi elektron cuma 2. Jadi jumlah nukleonnya sama dengan 2 kali jumlah elektron, sehingga N kali 2MP itu adalah massa semua nukleon dalam bintang, artinya massa bintang ya. Jadi 3M dikali 16MP, kemudian ini 3 per ganti, kemudian 1PR, akhirnya kita dapat menulis hasil dari XF itu sekian, dan kita singkat menjadi ini alfa M pangkat per 3 dibagi R. Ini alfanya ini. Ini adalah alfa supaya mudah ya, kita ingat saja alfa ini. Ini ada alfa. Akhirnya kita dapatkan tekanan gas fermion di dalam bintang adalah 2πm4C5 dibagi 3/3 alfa 4 M4/3 R4 minus alfa kuadrat M2/3 R kuadrat. Nah, tekanan ini memaksa material-material bintang untuk terdorong keluar untuk meninggalkan bintang. Maka perlu tekanan pengimbang, yaitu tekanan yang dari gravitasi yang membuat massa itu menjadi tertahan pada volume bintang. Jadi agar terjadi keseimbangan, maka tekanan harus sama dengan tekanan hasil oleh gaya gravitasi. Nah, untuk tekanan gravitasi kita anggap bahwa tekanan itu sama dengan tekanan hidrostatis, seperti yang sudah kita bahas pada kasus bintang yang masih hidup. Nah, tekanan hidrostatis pada jarak R yang kita sudah turunkan di video sebelumnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita hitung tekanan hidrostatis rata-rata, itu dari 0 sampai dengan permukaan bintang. Kita hitung rata-ratanya 1/V integral PdV, ini adalah dV ya. Terus kan kita hitung, nah ini akan didapat, ini adalah tekanan hidrostatis rata-rata. Setelah kita rata-ratakan tekanan dari pusat sampai permukaan. Nah, tekanan ini kita anggap sama dengan tekanan Fermi ini. Sehingga kalau kita samakan, maka kita dapat ini adalah tekanan dihasilkan oleh gas Fermi, ini tekanan hidrostatis bintang. Nah, kalau kita turunkan terus disederhanakan, akan didapat dari bintang memiliki persamaan alfa kuadrat M2/3 kali 1 min sekian ya. Kemudian sehingga dari bintang dengan alfa M pangkat per 3 kali akar. Nah, kita tahu akar itu ada kalau angkanya lebih dari 0. Jadi bintang itu ada, bintang itu memiliki jari-jari jika bagian di dalam tanda kurung itu lebih dari 0 atau bagian sebelah kanan ini kurang dari 1. Jadi 3H pangkat 3 bagi 40 pi pangkat 3 M4C5 alfa 4 G M2/3 ini harus kurang dari 1. Yang menghasilkan bahwa M pangkat 2/3 harus kurang dari 40 pi 3 M4C5 A4 3H 3G. Dengan dasar ini maka massa terbesar yang diizinkan, karena ini kurang dari sama dengan berarti ada massa maksimum memenuhi,
MC pangkat 2/3 sebenarnya 40, Pi pangkat 3, M4, C5, A4/3, H3G. Ini adalah masa maksimum agar solusi ini ada. Ini artinya berarti ini adalah masa kritis bintang supaya bintang itu menjadi KT putih. Bintang KT putih artinya solusinya ada dari sini. Kita masuk kembali parameter alfa ke dalam persamaan MC, ini dapat MC sama dengan sekian. Jadi 40 pin ini adalah alfanya, alfa pangkat 4, ini dari dalam ini ada alfa, ini alfa pangkat 4. Kalau kita hitung menjadi MC pangkat 2/3 sama 40, pi pangkat 3 HC pakai 3G kali 9 per ini ya. Kemudian kalau konstanta H, C, G, kali dan MP itu kita masukkan, H itu Planck, C kecepatan cahaya, gravitasi, dan massa proton, maka didapat MC pangkat 2/3 sama 2,18 kali 10 pangkat 20. Lalu dengan demikian MC masa kritis bintang agar menjadi KT putih adalah 3,21 kali 10 pangkat 30 kg. Masa matahari sendiri adalah 1,9 kali 10 pangkat 30 kg. Dengan demikian berdasarkan rumus yang kita turunkan tadi, masa bintang agar menjadi bintang KT putih adalah 1,7 kali masa matahari. 1,7 kali masa matahari itu berdasarkan persamaan-persamaan yang kita turunkan dengan sejumlah aproksimasi tadi. Perhitungan lebih teliti ini dilakukan oleh Pak Chandra Sekar menghasilkan masa kritis adalah 1,4 kali masa matahari. Ini yang disebut dengan limit Chandra Sekar. Tanpa di sini bahwa dengan penurunan yang kita lakukan dan sejumlah aproksimasi tadi, kita dapatkan masa kritis 1,7 itu cukup dekat dengan masa yang diperoleh Pak Chandra Sekar 1,4 masa matahari. Akhirnya dari semua yang kita bahas dalam beberapa video terakhir, kita dapatkan bahwa agar bintang menjadi bintang KT putih, maka masanya harus lebih kecil dari masa matahari atau maksimum masanya harus lebih kecil dari 1,4 kali masa matahari kalau berdasarkan limit Chandra Sekar. Nah, dari perhitungan kita dengan sejumlah aproksimasi kita dapat angka yang cukup dekat, 1,7 ya, cukup dekat lah. Berarti ini adalah satu hasil yang bagus dengan sejumlah penyederhanaan yang kita lakukan. Sedangkan Pak Chandra Sekar sendiri melakukan satu perhitungan cukup rumit dan didapat angka yang cukup dekat dengan pengamatan hingga saat ini ya. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa semua bintang yang dengan masa kurang dari 1,4 masa matahari itu akan menjadi bintang KT putih. Bintang yang masanya jauh di atas itu akan menjadi bintang neutron dan lebih besar lagi akan menjadi black hole. Matahari kita masanya adalah 1M0, berarti matahari kita pada akhir hayatnya nanti 5 miliar tahun mendatang akan menjadi bintang KT putih. Tata surya akan menjadi tempat yang sunyi, dingin, karena energi dipancarkan matahari tidak sebanyak yang dipancarkan saat ini. Nah, demikian pembahasan kita tentang teori bintang KT putih. Dan kita akan lihat aplikasi lebih lanjut Grand Partisi Fermi pada kasus-kasus yang lain pada video berikutnya nanti.